Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah nyata hari ini datang dari Hamidah di Pangkal Pinang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2017 silam. Hamidah adalah seorang istri yang telah membina rumah tangga dengan suaminya yang bernama Hasan kurang lebih 9 tahun lamanya. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang putra. Dari sejak menikah, kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis. Meskipun tetap saja ada kerikil-kerikil kecil yang menjadi bumbu-bumbu dalam perjalanan rumah tangga mereka. Hasan juga adalah lelaki soleh dan bertanggung jawab. Ia sangat menyayangi keluarganya. Mereka menikah tanpa melewati masa pacaran, karena keduanya sama-sama aktivis dakwah pada masa kuliah dulu. Perjalanan waktu akhirnya membuat mereka terus aktif dalam sebuah lembaga dakwah Sunda. Hingga pada bulan Februari 2017, Hasan mengajak istrinya berdiskusi tentang sebuah keinginannya yang terpendam. Dek, mohon maaf sebelumnya. Mungkin ini akan membuatmu terkejut, tapi kakak harus menyampaikannya padamu. Kakak ingin meminta pendapatmu, ujar Hasan dengan nada serius. Tentang apa itu, Kak? Katakan saja, jawab Hamidah lembut. Dek, beberapa minggu kemarin Ustadz Romli menawarkan kakak untuk menikahi seorang janda beranak 1 yang beberapa bulan lalu ditinggal mati suaminya. Olehnya kakak memohon izin padamu dan meminta pendapatmu tentang tawaran itu. Janda itu katanya adalah seorang ummahat yang taat dan soleha, namun kehidupan ekonominya memprihatinkan. Bagaimana menurut pendapatmu, Dek? Ujar Hasan dengan nada lembut. Tiba saja Hamidah terdiam dan menunduk. Ia tak menyangka jika topik diskusi mereka siang itu adalah tentang niat suaminya yang ingin berpoligami. Ia kemudian menghela nafasnya dalam-dalam. Kak, apakah kakak butuh jawabannya sekarang? Kalau bisa, izinkan saya memikirkannya dulu. Insya Allah lusa malam saya akan kasih jawabannya, jawab Hamidah seperti hendak menangis. Perlahan Hasan mendekati istrinya, memeluknya, dan menggenggam erat tangannya. Iya, Dek. Apapun jawabanmu, kakak akan ikuti. Kakak juga tidak akan memaksamu untuk mengiyakannya. Karena memang kakak ingin bila pernikahan pun ini terjadi, kau ridho dengannya, Dek, ujar Hasan dengan bijaksana. Iya, Kak. Oh ya, jika diizinkan, saya ingin ketemu dengan ummahat itu. Kalau bisa, besok antarkan saya menemui beliau, jawab Hamidah masih dengan nada lembut sambil menatap dalam mata suaminya. Insya Allah, Dek, besok kakak akan antar kau menemuinya, jawab Hasan singkat, masih sambil memeluk bahu istrinya. Sahabat kisah nyata, esok harinya Hasan mengantar Hamidah menemui ummahat janda yang dimaksud oleh Hasan. Ummahat itu bernama Sofia. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di antara kedua wanita itu, sebab Hasan hanya menunggu Hamidah di teras rumah Sofia. Pada malam berikutnya, tibalah Hamidah memberi jawaban kepada Hasan atas niat suaminya yang ingin berpoligami itu. Suasana sangat hening kala itu, hingga akhirnya Hamidah menyampaikan jawabannya. Kak, menikahlah. Aku ridho engkau menikah dengan ukhti Sofia. Beliau adalah muslimah yang baik dan insya Allah soleha. Beliau butuh pendamping hidup yang dapat mengayominya, Kak. Anak semata wayangnya pun juga masih sangat butuh figur seorang ayah. Soal keluargaku nanti, insya Allah saya akan memahamkan mereka, ujar Hamidah dengan suara sedikit serak, dengan mata berkaca-kaca. Dek, kau yakin dengan keputusanmu ini? Kakak gak akan memaksamu, Dek. Kakak harap keputusan ini lahir dari hatimu dengan segala keikhlasanmu, ujar Hasan masih dengan penuh keraguan. Aku ikhlas, Kak.
menikahlah dengannya. Insya Allah kita bisa melewati segalanya. Jawab Hamidah masih dengan nada bergetar, menahan tangis harunya. Alhamdulillah. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Tapi kalau boleh kakak tahu, apa alasanmu sehingga seyakin ini mengizinkan kakak berpoligami? Tanya Hasan penasaran. Ikhlas semata-mata karena Allah, Kak. Saya juga gak bisa ngebayangin jika saya berada dalam posisi beliau. Hidup menjadi orang tua tunggal dengan kondisi ekonomi yang sangat jauh dari harapan. Ukhti Sofia juga wanita soleha. Kemarin saat saya sampaikan tentang niat kakak padanya sudah saya restui. Beliau menangis dan meminta saya untuk memikirkan lagi segalanya. Beliau tidak mau berada di tengah-tengah kita, Kak. Tapi jawaban beliau itu semakin membuat saya yakin bahwa beliau layak diselamatkan. Ujar Hamidah dengan lembut. Mendengar itu semua, Hasan pun tak sanggup menahan haru. Ia memeluk istrinya dengan erat, mengecup kening Hamidah berulang-ulang kali, dan akhirnya, dengan izin Allah, pernikahan Hasan dan Sofia pun dilaksanakan. Dan hingga kini, rumah tangga mereka dipenuhi kebahagiaan. Bahkan Hamidah meminta Hasan untuk memboyong Sofia dan anak sematawayangnya tinggal seatap dengan mereka. Subhanallah, luar biasa. Sahabat, demikianlah kisah nyata pada hari ini. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa ketika kita ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah sesuatu hal yang mustahil pun bisa menjadi mungkin. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.